kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita akan menyimak tayangan tentang penerapan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kalian kalau zaman dahulu orang Mesir menggunakan matematika untuk membangun piramida? Sekarang pun dalam kehidupan sehari-hari, konsep matematika diterapkan di sekitar kita, seperti di rumah yang kita tinggali, di film animasi yang kita tonton, dan juga di es krim yang kita makan. Seperti apa ya konsep-konsep matematika ini? Yuk dengarkan tayangan berikut. Teman-teman, dari tayangan hari ini kalian akan dapat mengembangkan kompetensi berikut. Siapa sih yang nggak tahu piramida Agung Giza? Bangunan kuno yang berlokasi di Mesir ini merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia yang masih bertahan. Piramida memang unik dan keren Kuiperian. Ia memiliki sekitar 2.300.000 blok batu yang masing-masing beratnya mencapai 2-30 ton. Bahkan ada beberapa blok batu yang beratnya lebih dari 50 ton loh. Bisa kebayang nggak tuh seberapa kuatnya orang-orang Mesir zaman dulu yang menyeret dan ngangkat batu-batu itu? Gak cuma itu, uniknya lagi, bagian dalam piramida memiliki suhu atau temperatur udara yang konstan, cenderung sejuk dan tidak pernah lebih dari 20 derajat Celcius. Makanya, kondisi mumi Fir'aun yang dulu tersimpan di dalamnya tetap terjaga baik selama berabad-abad. Bingung juga ya, kok bisa? Padahal bangunan ini kan berada di tengah-tengah padang pasir yang panas. Jawabannya karena piramida dirancang dan dibangun dengan pengukuran yang presisi. Loh, tapi mereka mengukur pakai apa? Apa sudah ada ukuran meter dan sentimeter seperti sekarang? Belum ada Kuiperian. Tapi mereka memiliki standar ukuran mereka sendiri, yaitu cubit. Untuk ukuran yang panjangnya dari ujung siku sampai ujung jari tengah. Orang Mesir sendiri menggunakan tangan Fir'aun sebagai standarnya. Lalu palm untuk ukuran selebar telapak tangan. Digit untuk ukuran selebar jari tengah. Dan thumb breadth untuk ukuran selebar ibu jari. Selain standar ukuran, mereka juga punya alat pengukurnya, yaitu cubit rod, untuk mengukur panjang dan alat ukur sudut. Nah, untuk membangun piramida sendiri, bangsa Mesir kuno menggunakan standar ukuran cubit. Standar ukuran ini sengaja dibuat untuk membuat bangunan atau membangun bangunan karena saat itu Fir'aun ingin menunjukkan kemegahan kerajaan mereka. Ada 2 jenis ukuran cubit yang umum digunakan bangsa Mesir. Pertama, cubit pendek sepanjang 6 telapak tangan atau kira-kira sepanjang 45 cm. Kedua, cubit sepanjang 7 telapak tangan atau mendekati 52,3 cm yang dinamakan Royal Cubit. Nah, Royal Cubit inilah yang sering digunakan. Selain itu, ada beberapa cubit rod yang bisa dikatakan unik. Salah satunya cubit rod yang ditemukan pada salah satu piramida dan sekarang disimpan di sebuah museum di Turin. Ia terbuat dari batang kayu dan dilapisi emas. Berdasarkan penelitian, ia sengaja dibuat untuk keperluan penting. Nah, kamu penasaran nggak bagaimana cara perhitungan dengan cubit rod ini? Pertama-tama, panjang antara siku ke ujung jari tengah dibagi ke dalam 28 digit. 4 digit sama dengan 1 palm. Jika dibutuhkan ukuran pecahan, maka beberapa digit pertama dibuat pecahan. Sebagai contoh, digit pertama dibagi menjadi 2 bagian untuk menunjukkan pecahan 1/2. Kemudian, digit kedua dibagi menjadi 3 bagian untuk menunjukkan pecahan 1/3 dan seterusnya. Dengan alat inilah, piramida dibangun dengan pengukuran yang presisi. Menarik ya? Padahal, alat-alat ukur tadi termasuk sederhana, tapi bisa membuat karya yang hebat. Nah, Kuiperian, seiring berkembangnya zaman, alat pengukur menjadi lebih canggih dan bisa mengukur lebih banyak hal. Ada groma, dioptra, dan odometer. Groma umumnya digunakan bangsa Romawi kuno untuk mengukur ketegaklurusan bangunan terhadap tanah. Mereka menancapkan groma di atas tanah, membidik salah satu arah
dan memposisikannya ke arah 3 buah pendulum. Kalau zaman sekarang sih sudah ada mistar, roll meter, autokolimator, water pass, dan bahkan satelit yang memudahkan kita untuk mengukur garis dan ketegaklurusan. Nah, kalau alatnya sudah secanggih itu, kira-kira bangunan apa saja yang bisa kita bangun ya? Harusnya bisa lebih hebat dari piramida dong. Wiperian, kamu pasti pernah nonton film-film fantasi yang penuh dengan imajinasi. Seru kan? Saking serunya, seringkali ada adegan yang menampilkan posisi lantai gedung yang tiba-tiba miring. Alhasil, barang-barang jadi berjatuhan dan berserakan kemana-mana. Aduh, coba bayangin, apa jadinya kalau hal tersebut terjadi di rumah kita? Barang-barang pasti bakal bergeser dengan sendirinya tanpa tahu siapa yang melakukannya. Serem. Bukannya Kak Ferry mau nakut-nakutin, tapi hal tadi mungkin saja terjadi di rumah kita kalau ada kesalahan pengukuran saat membangun rumah. Makanya, kamu harus mengerti tentang sudut yang tepat, jarak, dan garis kalau ingin membangun rumah. Sini, kakak jelasin satu persatu. Semua berawal dari sudut. Sudut adalah penemuan terbesar umat manusia yang memiliki banyak manfaat. Orang zaman dahulu memanfaatkannya untuk berbagai bidang kehidupan, seperti mengukur tinggi gunung, mengukur jarak bintang dari bumi, dan sebagai pedoman navigasi bagi para pelaut. Nah, walaupun nenek moyangku seorang pelaut, tapi kan kebanyakan dari kita bukan pelaut. Jadi, untuk kita yang bukan pelaut, salah satu manfaat sudut adalah untuk perencanaan konstruksi bangunan. Dalam industri konstruksi, sudutlah yang membuat perbedaan apakah suatu bangunan itu aman atau tidak. Para arsitek dan kontraktor perlu menghitung sudut dengan tepat dan teliti untuk menciptakan struktur bangunan yang kokoh. Mereka juga harus memastikan apakah jendela dan pintu sudah direncanakan dengan sudut dan garis lurus yang tepat. Kalau semua perhitungan ini salah, bisa terjadi kecacatan dalam struktur bangunan dan menciptakan celah yang kosong. Lebih parahnya lagi, bangunan bisa rusak, bahkan ambruk. Nah, sekarang coba amati rumah kamu. Cek, apakah rumah kamu sudah punya penghitungan sudut yang tepat? Lantai biasanya memanfaatkan sudut 0 derajat supaya nggak miring. Sedangkan dinding memanfaatkan sudut 90 derajat dari posisi lantai. Kalau antara dinding dan lantai nggak membentuk sudut 90 derajat, bisa bahaya Kuiperian. Ketiup angin dikit, ambruk. Kalau ada makhluk hidup di dalamnya, ya wassalam. Lalu, bagaimana dengan bagian rumah lainnya ya? Memang, tidak semua bagian pada rumah atau bangunan memanfaatkan kedua kategori sudut tadi secara mutlak. Ada istilah sudut lancip, yang merupakan sudut dengan rentang ukuran antara 0 dan 90 derajat. Sebagai contoh, atap genteng memiliki sudut ideal kemiringan 35 derajat. Hal ini untuk mempercepat aliran air di genteng ketika hujan, sehingga mengurangi resiko kebocoran. Jadi kalau atap rumah kamu memiliki sudut kurang dari 35 derajat, siap-siap saja pada musim hujan terjadi kebocoran karena kemiringan atap yang kurang maksimal. Tapi jangan disetel lebih dari 60 derajat juga ya. Soalnya kalau ada yang bocor, yang manjat jadi susah benerinnya Kuiperian. Nah, sudut-sudut tersebut untuk jenis atap yang terbuat dari genteng. Kalau atap rumah yang bahannya asbes, kemiringan sudut setidaknya mencapai 10 derajat. Walaupun sudah landai, tetapi cukup untuk mengalirkan air tanpa bocor. Kan tidak bercelah sebagaimana atap genteng Kuiperian. Sebaliknya, kalau atapnya dari alang-alang atau ijuk, maka kemiringannya harus dibuat minimal 40 derajat. Sudut ini bikin air cepat mengalir dan tidak mudah meresap sehingga tidak mengakibatkan kebocoran. Hebat ya, ternyata semuanya ada alasan yang berguna kenapa beberapa bagian rumah harus miring dan lainnya lurus. Eits, selain pada bangunan, sudut juga dimanfaatkan untuk kendaraan loh. Bagian depan bis memiliki sudut 90 derajat dari permukaan tanah supaya dapat menghambat daya bis yang besar
agar tidak melaju terlalu kencang. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan mobil sport? Mobil sport kan justru harus melaju kencang. Coba kamu cari tahu ya, Kuiperian. Ya. Ini tabungan Intan. Dan ini semua buat ibu ya. Intan gak mau ibu kerja dulu. Intan takut ibu sakit. Iya nak. Ibu berangkat kerja ya. Indonesia, Jamrud Khatulistiwa. Keanekaragaman hayati yang melimpah. Keindahan budaya dan alam dan memikat. Pesona Indonesia. Setiap hari, pukul 15 waktu Indonesia Barat. TVRI, media pemersatu bangsa. We delivers real-time information. Latest news, comprehensive and verified coverage of the events shaping our world and of the issues affecting our daily. Get the latest news from home and around the world. English News Service, Monday to Friday, 5:30 p.m. TVRI, media pemersatu bangsa. Hai adik-adik di seluruh tanah air, menggambar itu dapat meningkatkan kreativitas loh. Di sini, Kak Iwan akan memberikan tips, contoh mewarnai, belajar menggambar bersama yang seru dan menyenangkan. Mari menggambar, setiap hari Minggu pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Siapa yang waktu kecil sering nonton film kartun? Pak Ferry juga suka nonton kartun. Habis keren banget animasinya. Ngomong-ngomong soal kartun, kamu tahu nggak bagaimana caranya membuat karakter kartun seperti ini? Bukan sulap, bukan sihir. Karakter kartun ini bisa tercipta karena adanya bantuan komputer grafis. Apaan tuh komputer grafis? Komputer grafis adalah seni untuk menciptakan dan menggerakkan gambar dengan menggunakan komputer dengan bantuan programming. Ia melibatkan komputasi, kreasi, dan manipulasi data matematis. Saat ini, software yang biasa atau umum digunakan dalam komputer grafis adalah Adobe Illustrator dan Adobe After Effects. Tapi masih banyak software-software lainnya. For your information, komputer grafis menerapkan konsep transformasi geometri juga loh. Konsep transformasi digunakan dalam membuat bentuk dan pola gambar komputer yang artistik. Nah, Kuiperian, the heart of computer graphic is composition. Inti dari komputer grafik adalah komposisi. Apaan tuh komposisi? Komposisi adalah menggabungkan dua atau lebih transformasi dengan tujuan mempermudah animator atau ilustrator dalam membuat animasi. Gimana caranya sebuah komposisi melibatkan lebih dari satu jenis transformasi? Gampang aja. Misalnya, rotasi digabungkan dengan translasi. Lalu translasi dilanjutkan dengan dilatasi. Dan seterusnya. Coba kita lihat contohnya dari gambar komputer grafis jejak kaki ini. Menurut Kuiperian, komposisi gambar ini terdiri dari transformasi apa saja? Untuk membuat jejak langkah seperti ini, ada dua jenis transformasi yang diterapkan secara berurutan. Jejak kedua didapat dari refleksi terhadap garis. Kemudian diterapkan translasi pada gambar kedua tersebut. Jejak ketiga didapatkan dari refleksi jejak kedua, kemudian ditranslasikan. Begitu seterusnya untuk jejak-jejak kaki yang lain. Sekarang, coba yuk kita praktekkan membuat komposisi dari gabungan-gabungan transformasi. Kita bikin apa? Kita bikin mobil Ferrari yuk.
Membuat mobil Ferrari seperti ini gampang banget Kuiperian. Modalnya cuma bentuk lingkaran dan trapesium. Kuiperian nggak percaya? Perhatikan, walaupun hasil akhirnya terlihat kompleks, tapi sebenarnya gambar mobil Ferrari cukup terdiri dari 4 buah trapesium dan 2 lingkaran. Yuk kita gambar langsung. Baik lingkaran maupun trapesium misalkan memiliki koordinat seperti ini. Sekarang kita gambar bagian yang paling gampang dulu, yaitu roda mobil. Untuk menggambar 2 roda mobil, jenis transformasi yang kita butuhkan hanya translasi. Kita gandakan gambar lingkaran dan translasikan ke arah sebelah kanan. Udah kelihatan kayak mobil belum? Belum lah. Kita bikin bagian badan mobilnya dulu. Mana ada mobil cuma terdiri dari 2 roda doang. Untuk membuat bagian badan mobil sesuai foto tadi, kira-kira bentuk yang kita butuhkan adalah ini. Kita bisa menggunakan trapesium untuk membuat komposisinya. Yuk kita labeli dengan C1, C2, C3, dan C4. Nah Kuiperian, kira-kira jenis transformasi apa yang perlu diaplikasikan pada trapesium? Untuk membuat C1, kita membutuhkan 2 jenis transformasi. Trapesiumnya kita rotasikan dengan sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya, translasikan trapesium menuju sisi kanan sumbu Y dan sisi atas sumbu X. Jadilah C1. Lalu gimana caranya kita membuat C2? Ini mah gampang. Translasikan saja ke kanan, jadi deh C2. Nah, untuk C3 kita membutuhkan transformasi rotasi trapesium sebesar 180 derajat. Lalu kita translasikan pada sisi kanan sumbu Y dan sisi atas sumbu X. Tinggal dilengkapi dengan trapesium terakhir sebagai bagian kaca depan mobil deh. Translasikan trapesium dan sesuaikan ukurannya. Begitulah caranya membuat komposisi mobil Ferrari dari bentuk lingkaran dan trapesium. Ternyata kita membutuhkan transformasi gabungan seperti rotasi yang digabungkan dengan translasi. Nah Kuiperian, untuk melakukan berbagai proses transformasi ini, para desainer tidak perlu susah-susah. Cukup gunakan beberapa toolbar atau menu yang sudah ada. Kenapa? Karena para programmer sudah menyusun algoritma komposisi dengan menggunakan bahasa pemrograman yang dimengerti oleh komputer, seperti Java, bahasa C, dan lain-lain. Semakin simpel bahasa pemrograman, semakin cepat pemrosesan suatu perintah. Wow, amazing kan? Pernah bingung gak sih pas kamu beli es krim, kamu ditawarin sama penjualnya mau pilih yang cone atau pilih yang cup? Terus kira-kira isinya sama atau tidak ya? Kalau kamu lagi diet, pasti kamu pengen yang jumlahnya lebih sedikit, biar gak endut gitu ya. Tapi kalau kamu lagi stres, pasti pengen dong yang lebih banyak, bahkan kalau bisa diborong semuanya ya. Tapi harganya sama, ya pusing deh. Kuiperian, memang kenapa sih kita perlu tahu terkait dengan wadah es krim ini? Kalau Kak Ferry mah langsung aja ambil yang emberan, biar lebih banyak dan bisa bagi-bagi kawan Kak Ferry. Yang cari tahu tentang wadah es krim itu tidak hanya kamu Kuiperian, tapi perusahaan yang pembuat es krim. Mereka wajib tahu tentang wadah yang mereka gunakan, sehingga juga mereka harus tahu tentang volume dari wadah tersebut. Coba bayangkan, perusahaan es krim itu tidak hanya bikin 1 atau 2 saja, tetapi ribuan, banyak sekali. Penggemarnya pun banyak, dari yang anak kecil sampai dengan orang tua. Makanya perusahaan perlu tahu persis berapa banyak es krim yang bisa muat di dalam 1 cone atau di dalam 1 cup. Nah, kalau salah hitung volume bisa berbahaya Kuiperian. Bisa jadi dia membuat es krim dengan harga atau menjual es krim dengan harga jual yang lebih rendah daripada harga produksinya. Rugi dong ya. Yuk coba kita hitung. Misalnya kamu punya cone es krim, tentunya berbentuk kerucut dengan jari-jari 2 cm dan tingginya 10 cm. Berapa ya volume es krimnya? Nah, pertama kita hitung bagian bawahnya dulu, yaitu es krim yang ada dalam cone-nya dengan menggunakan volume kerucut, yaitu apa? 1/3 pi r kuadrat T. Nah, kalau kamu hitung, maka kamu akan mendapatkan
volume es krimnya adalah 41,87 cm3 atau 0,042 liter. Nah, tetapi ingat itu baru es krim yang volume es krim yang ada di dalam cone-nya. Berdasarkan volume tersebut kita akan menghitung berapa total es krim yang dibutuhkan untuk satu cone. Coba kamu ingat, bagian atas es krimnya tadi itu berbentuk apa? Berbentuk setengah bola. Nah, sehingga volume total es krimnya adalah volume es yang di dalam cone, es krim dalam cone ditambah dengan volume es krim yang berbentuk setengah bola. Nah, kalau kita hitung untuk es krim yang berbentuk setengah bola dengan menggunakan rumus volume setengah bola, yaitu apa? 2/3 PR pangkat 3, kamu akan mendapatkan volumenya adalah 16,75 cm3 atau 0,017 liter. Sehingga total es krim yang didapatkan adalah 0,042 liter ditambah 0,017 liter, yaitu hasilnya adalah 0,059 liter atau sekitar 59 mililiter. Nah, kalau kalian ingin jadi seorang pengusaha es krim, kamu akan dapat nih berapa biaya yang dibutuhkan untuk membuat satu kon es krim sehingga kamu bisa untung. Nah, bisa tercapai deh cita-cita kamu untuk menjadi pengusaha es krim dengan omset 1 miliar. Amin, amin. Nah, itu kalau kamu mau jadi pengusaha es krim. Gimana kalau kamu menjadi pengusaha es teler atau es bonbon? Cara menghitung volumenya sama atau enggak ya? Kan bentuknya tidak sama seperti tadi kerucut. Jangan khawatir Kuiperian, matematikawan telah bekerja siang dan malam tak kenal lelah untuk mencari rumus volume untuk mempermudah urusan manusia. Kalau kamu amati, bentuk cone dengan bentuk bola itu memiliki kesamaan, sama-sama memiliki poros putaran. Setiap benda yang memiliki poros putaran itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus integral volume benda putar. Nah, teman-teman sudah menyimak penjelasan tadi ya. Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Sebutkan minimal 6 penerapan konsep matematika yang terdapat dalam kehidupan kamu sehari-hari. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa.